Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat LDK, senang sekali saya bisa hadir menemani Anda semua di rumah. Perkenalkan, nama saya Hazmin, Ketua LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan program yang telah kita tunggu-tunggu di rumah, yaitu Podcast on Location LDK Kendal TV, yaitu sebuah podcast yang dipersembahkan oleh LDK PDM Kendal. Kali ini kita akan mendengarkan dialog yang sangat menarik yang membahas tentang tema penguatan dai komunitas LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menghadirkan narasumber Ketua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Ustadz Muhammad Arifin SAG MAG yang akan dipandu oleh host kita yaitu Dr. Santoso MSI dari Ketua Pimpinan Wilayah LDK Riau. Jadi, jangan lewatkan podcast yang akan ditayangkan di channel YouTube LDK Kendal TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe LDK Kendal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan LDK TV PDM Kendal. Kali ini kolaborasi dengan LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau dalam edisi dan tema khusus yaitu Silaturahmi Nasional Dai Komunitas bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan hadir bersama kita Ketua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji Muhammad Arifin, yang alhamdulillah bersama dengan kita. Selamat malam Ustaz. Alhamdulillah, selamat malam. Tetap sehat ya. Tetap semangat, tetap sehat. LDK itu selalu hadir dan mencerahkan. Iya betul. Jadi ya. LDK itu mempunyai sebuah tagline hadir mencerahkan, menggembirakan. Hadir mencerahkan, menggembirakan. Jadi tidak ada kata gak gembira. Ya. Sehingga ketika LDK hadir selalu memberikan pencerahan dan kegembiraan kepada umat. Iya betul. Tapi kita harus cerah dulu. Harus cerah dulu. Jadi sebelum mencerahkan kita harus cerah dulu. Kita harus cerah, ya kan. Nah, termasuk hari ini kita menyelenggarakan kegiatan silaturahim nasional dai komunitas. Saya pikir ini adalah proses untuk mencerahkan kita dan mencerahkan umat gitu saja. Iya betul. Jadi kita memang sengaja pada hari ini kita mengadakan silaturahim nasional ini dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Penyegaran. Nah, jadi dai-dai yang sudah kita tugaskan di daerah-daerah terpencil, di daerah pelosok-pelosok tanah air yang setiap hari mengurusi komunitas. Nah, itu hari ini kita coba kita cairkan kembali. Jadi sepaneng-sepanengnya yang agak stres-stres ngurusi umat di tingkat bawah itu kita freshkan kembali. Kita freshkan Artinya kalau boleh kita tahu kira-kira dinamika dan persoalan apa sih yang dihadapi oleh dai komunitas ketika mereka masuk ke wilayah-wilayah komunitas dan ke daerah-daerah yang barangkali tanda kutip asing gitu saja. Kira-kira gimana? Jadi untuk permasalahan-permasalahan dai komunitas itu sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi ketika kita itu berhadapan dengan dai-dai di marginal dai-dai di perkotaan itu masalahnya banyak sekali. Di antaranya adalah bagaimana untuk mengajak mereka itu bukan semudah membalikan tangan gitu ya. Jadi kita melalui sebuah proses yang sangat panjang dan ketika kita itu berdakwah di komunitas itu kita itu harus kita jalankan secara kontinu. Jadi tidak boleh putus ini. Karena kalau putus boleh asal Karena putus itu boleh asal lagi. Nah, jadi misalnya kita itu mengumpulkan dakwah pang misalnya anak-anak pang. Nah, anak-anak pang itu nggak bisa ketika kita sekali datang, dua kali datang itu nggak bisa. Maka mereka harus kita istilahnya itu kegiatan dakwah komunitas itu harus secara kontinu sudah sampai dinyatakan ini memang betul-betul selesai. Kalau tidak mentas maka mereka akan kembali menjadi pang lagi. Termasuk dakwah-dakwah di daerah mu'alaf misalnya itu juga begitu sama. Jadi kita itu dakwah komunitas itu memang beda dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para juru dakwah seperti majelis tabligh dengan mubaliknya gitu Itu memang beda, atau Pak Kiai yang hanya
mereka berceramah, taklim gitu ya. Taklim, setelah itu selesai itu beda. Apalagi kayak pengajian akbar selesai. Artinya tantangan untuk dakwah komunitas ini lebih kompleks gitu ya. Betul. Jadi dakwah komunitas ini kita lebih kompleks, lebih luas lah saya kira gitu. Dan kita tidak ini harus kita kita jalankan itu betul dengan kesabaran. Makanya kita dengan tetap kondisi sabar, kondisi tenang menghadapinya, tidak emosional. Karena kita nggak bisa kalau hanya istilahnya itu insiden aja nggak bisa itu. Sekedar proyek lah itu nggak bisa. Jadi apalagi formalitas apalagi hanya formalitas itu nggak bisa juga. Nah begini Ustaz, kalau melihat tantangan objek dakwah komunitas yang sedemikian rumit dan kompleksnya ini berarti kan seorang dai ini harus punya bekal-bekal khusus barangkali ya Ustaz ya. Kira-kira kalau boleh diuraikan kira-kira apa yang memang benar-benar diperlukan dan itu berbeda dengan dai atau mubalik yang lain gitu. Iya. Jadi menjadi dai komunitas itu yang pertama itu harus mempunyai kemampuan untuk komunikasi. Kemampuan komunikasi ya. Artinya apa? Bukan komunikasi kita hanya sekedar dialog tapi bagaimana kita itu mampu untuk komunikasi kira-kira yang dia mau itu apa. Gitu kan. Oh, berarti membaca. Membaca. Kita harus bisa membaca para dai dan bisa mengkomunikasikan. Betul. Kalau kita hanya bisa membaca saja tapi nggak bisa mengkomunikasikan, itu akan putus. Niat kita itu baik, tapi ketika kita itu tidak paham dengan kondisi, kita tidak bisa membaca dengan baik, maka tidak sampai gitu. Yang kedua, kita harus memahami sebuah lingkungan, konteks, masuk daripada membaca juga. Jadi ini istilahnya dalam kategori peta dakwah. Jadi kita harus menguasai peta dakwah di setempat. Kalau bisa jadi kita punya niat untuk dakwah di komunitas tertentu, komunitas X, tapi lingkungan itu nggak memungkinkan. Nah, itu dari sisi peta dakwah itu berarti kita kurang bisa memahami dengan baik. Makanya membaca sebuah peta dakwah itu penting. Kira-kira kalau saya memberikan dakwah di komunitas X ini, kira-kira ada kesulitan enggak? Ada tantangan enggak? Sehingga lebih terukur. Sehingga kita punya alat ukur lah. Gampangnya kita harus punya alat ukur sehingga kita itu begitu masuk itu sudah mulus saja. Jadi tidak ada kendala yang nanti itu akan menjadi hambatan bagi kita. Karena ada juga yang pengalaman-pengalaman yang saya lakukan itu kita itu sudah mantap lah memotret sebuah komunitas itu tuh menjadi lahan dakwah kita. Nah, tapi ternyata dari lingkungan itu tidak mendukung. Akhirnya apa? Akhirnya dakwah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dakwah yang kita targetkan itu tidak bisa berjalan dengan baik dan terganggu. Bahkan akhirnya menjadi sebuah kendala sehingga tidak bisa berlangsung dakwah di komunitas itu. Tadi kita harus memahami, bisa membaca, kemudian harus bisa melihat konteks memotret sehingga petanya nampak peta itu terbaca. Berikutnya untuk supaya seorang dai itu menarik gitu saja. Karena kan berbeda nih kalau taklim itu kan orang sudah duduk tenang, memang mereka memang butuh ya. Tapi kalau dai ini kan komunitas khusus ini kan kadang-kadang mereka enggak butuh, tapi kita paksa karena kita betul. Nah, itu kira-kira triknya gimana tuh, Ustaz? Saya seringkali menyampaikan kepada para dai baik di pelatihan-pelatihan atau sekedar training kecil sampai BIMTEK sekelas TOT dan sebagainya bahwa dai komunitas itu harus memiliki modal yang cukup. Jadi kita tanpa modal, maka karena kita itu dakwah di komunitas kan penuh dengan model. Betul. Model itu perlu adanya sebuah modal yang cukup. Jadi saya sering guyonan. Ini menarik nih. Kalau nggak punya modal, jangan coba model-model. Jangan punya model-model. Nanti modal madul jadi. Jadinya model-model kata orang Jawa gitu. Makanya istilahnya itu kalau kita itu mau terjun ke dakwah di komunitas, maka modal itu harus kita sesuaikan. Nah, kira-kira kalau untuk dakwah di komunitas, misalnya anak jalanan, modal apa yang kita bawa kan gitu. Nah, paling tidak kita
mulai dari makannya, minumnya, kemudian kita mungkin memberi kostum. Kalau mereka itu bonek, kita beri kostum bonek. Bahasa sederhana logistik lah ya. Iya, jadi misalnya bonek yang berakhlak, wah kan gitu. Ada lagi dulu saya waktu ini yang saya lakukan ya, waktu itu saya ceramah di anak jalanan, anak pengamen. Nah, jadi saya kumpulkan, kemudian selain saya beri makan, saya beri minum, saya agak senang-senang sedikit ya, di taman gitu. Itu pulang mereka saya beri kaos. Aku pengamen, tapi nggak lali sholat. Nah, itu contoh, itu sederhana, tapi itu akan mengingatkan. Betul. Jadi aku pengamen, tapi aku tetap sholat. Dia ada perasaan diterima, tetapi juga ada perasaan bahwa dia harus menunaikan sesuatu. Kan jadi, biasanya pengamen ditolak. Itu. Nah, itu kan juga butuh modal. Iya, butuh modal. Nah, yang kedua juga modal berani untuk mendekati komunitas itu juga penting. Jadi kita banyak modal yang harus kita ini. Yang ketiga juga kita modal protek diri kita sendiri itu harus ada itu. Nah, jadi kita itu harus jangan sampai kita malah hanyut ya. Jangan sampai kita hanyut gitu. Misalnya kita itu masuk ke dalam komunitas, mohon maaf ya, komunitas janda gitu ya. Nah, kita itu tidak bisa membatasi diri, bisa jadi kita hanyut. Betul. Kita masuk komunitas XPSK, itu bisa jadi rayuan-rayuan luar biasa. Kita jadi korban. Kita bisa jadi korban. Makanya waktu saya itu beberapa kali itu saya dakwah di komunitas XPSK ya, itu sering kali. Nah, jamaah PSK itu menawari, Ustaz sudah punya berapa istrinya? Nah, itu kan beda itu. Ya satu lah, saya bilang gitu. Enggak, katanya di Islam boleh 4 Ustaz. Saya mau jadi yang kedua. Lah itu kan termasuk bagian-bagian daripada godaan-godaan. Kadang-kadang ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, ya kita masuk akhirnya begitu. Nah, itu Ustaz, mungkin satu hal lagi ya yang mungkin ini juga perlu klarifikasi ya. Seringkali dakwah komunitas ini kan masuk ke wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip abu-abu. Betul. Dan seringkali mereka yang memandang dakwah itu dalam perspektif kacamata kuda ya, lurus gitu. Itu seringkali mempersepsi minor terhadap aktivitas dai komunitas ini. Itu kira-kira gimana Ustaz? Klarifikasinya. Itu sebenarnya bagian dari tantangan dakwah. Tantangan juga Jadi sebetulnya bukan hanya menjadi dai komunitas, jadi apapun itu tantangannya itu pasti ada. Betul. Jadi tinggal bagaimana kita menerima istilahnya banyak isu-isu seperti harus kita terima saja. Memang itu adalah konsekuensi gitu. Dan itu perlu dikonfirmasi enggak kira-kira? Iya, saya kira mereka biar menilai sendiri. Oh gitu ya. Kita tunjukkan keberhasilan kita. Oh gitu. Kalau kita itu memang sesuai dengan apa yang mereka potret, ya akhirnya kita betul mereka kan gitu. Tapi kita harus membuktikan bahwa kita itu tidak seperti itu. Kita itu harus mampu memang betul-betul dakwah, memang betul-betul mengangkat SDM mereka, derajat mereka ketika mereka di kalangan bawah kan begitu. Dan kenyataan nanti yang akan membuktikan. Kenyataan yang akan buktikan. Makanya seperti dulu waktu saya memberikan ini ya, dakwah-dakwah di anak-anak pang itu ngapain ngurusin anak? Loh itu teman dari sama dakwah sendiri segitu. Ngapain untuk ngurusin anak pang? Dapat apa? Nah, ketika kita itu sudah berikan tentang dapat apa ya sudah selesai. Nah, saya tidak begitu. Ternyata akhirnya pada waktu 3 tahun beberapa anak pang itu selesai. Mereka sudah insaf, tobat, bahkan ada menjadi dai. Loh itu kan luar biasa. Kebanggaan tersendiri. Dan mungkin ini untuk penguatan untuk para pemirsa sekalian bahwa Ustadz Arifin ini adalah praktisi dakwah komunitas yang memang betul-betul masuk ke wilayah-wilayah komunitas-komunitas, bahkan komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip itu minor ya. Dan itu perlu tantangan yang luar biasa. Inilah satu-satunya tokoh kebanggaan Muhammadiyah yang mensukseskan dakwah komunitas. Mungkin terakhir ini Ustaz, tentang Silatnas ini. Ini kira-kira target apa yang ingin didapatkan dari Silatnas kali ini? Jadi Silatnas ini memang yang pertama memang silaturahim. Jadi bagaimana kita itu bisa menemukan para dai-dai kita yang setiap hari sibuk ngurus komunitas, baik komunitas terluar, terjauh, dan terpencil, tapi juga kita itu istilahnya mengupgrading kembali. Jadi dai-dai kita itu kita cas kembali. Nah, dengan kita cas ini semangat lagi. Karena juga ada dai-dai kita itu yang mereka itu kita hadirkan 1 tahun, 2 tahun yang lalu, kemudian mereka itu nggak bergerak sama sekali. Mereka tertidur pulas. Ini harus dibangunkan. Nah, itu harus dibangunkan. Jangan sampai
program itu hanya dalam mimpi, dalam angan-angan. Iya. Biasanya kita itu setelah mengikuti raker, mengikuti rakor, mengikuti pelatihan, termasuk mungkin silaturahim, selesai. Iya. Mungkin mereka lupa juga dengan programnya ya. Kita ingatkan bahwa kita itu harus bergerak. Makanya Betul. saya punya gambaran, punya ini ya, saya tekankan kepada peserta bahwa dai komunitas itu adalah kita harus menjemput jamaah, bukan kita yang dijemput jamaah. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi kita menjemput. Jadi bukan dijemput. Kalau dijemput maka kita tidak akan pernah dijemput. Iya. Kalau menunggu kegiatan itu karena dari bawah nggak akan terjadi. Betul. Komunitas tidak punya inisiatif itu. Iya. Tapi kitalah yang menjemput ini komunitas-komunitas itu. Nah itu. Iya. Seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz nampaknya luar biasa, kegiatan luar biasa, tapi mensempatkan diri. Yang penting tadi itu mencerahkan, menggembirakan. Kalau kita gembira kan kita sudah yang lain hilang lah. Yang lain hilang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada kawan-kawan dan para pemirsa LDK TV. Sesi ini sesi yang sangat luar biasa, menginspirasi kepada kita sekalian bahwa dakwah komunitas adalah kegiatan dakwah di mana kita mendatangi, bukan dijemput tapi kita menjemput. Dan ini perlu inisiatif dan keikhlasan yang luar biasa. Mungkin terakhir salam kepada teman-teman Kendal, khususnya warga Muhammadiyah. Marilah kita berusaha bagaimana warga Kendal tetap semangat di dalam berdakwah, khususnya di dalam berdakwah di komunitas-komunitas. Percayalah bahwa ketika kita berdakwah pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wah, ini dia yang terpenting. Jadi ambil bagian sebelum Anda ketinggalan karena ini dakwah terus akan berjalan dan terus mengikuti acara-acara LDK TV PDM Kendal dan insya Allah kita akan berjumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.